Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Miske Papona. Pekerjaan sehari-hari pada tanggal 26 bulan Februari kemarin, saya telah diserah terimakan dengan jabatan kepala sekolah. Dan tugas dalam pelayanan di jemaat sebagai bendahara. Saya sudah menikah, memiliki 2 orang anak dan 1 orang cucu. Sejak tanggal 1 Maret tahun 1989, saya diangkat menjadi seorang guru dengan status CPNS. Saya bekerja dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Selang 1 tahun bekerja, saya dipanggil untuk mengikuti serangkaian diklat, di mana diklat ini merupakan syarat untuk beralih status dari CPNS ke PNS. Pelaksanaan diklat ini dia memakan waktu kurang lebih 3 minggu dengan aturan yang sangat ketat, dengan disiplin yang tinggi, sampai-sampai tidak boleh terlambat. Sedikit pun tidak boleh terlambat, apalagi untuk alpa 1 hari. Karena apabila kita melanggar aturan, langsung dinyatakan tidak lulus. Otomatis calon pegawai negeri sipil itu akan tertunda. Oleh sebab itu, setiap peserta diklat harus benar-benar mengikuti pelatihan ini dengan penuh disiplin. Tiba pada 1 hari Jumat, di mana mendekati esoknya adalah hari perbaktian saya harus ke gereja. Dan saya teringat aturan bahwa tidak boleh sama sekali. Hari Jumat itu saya berdoa kepada Tuhan, memberikan kekuatan bagi saya, memberikan keberanian bagi saya untuk menghadap panitia. Ketika saya menghadap panitia dan menyampaikan maksud saya meminta izin agar supaya besok saya boleh diizinkan untuk tidak masuk mengikuti diklat karena saya akan menjalankan ibadah atau kebaktian. Tetapi apa yang terjadi, saya tidak diberi izin, malahan saya diwanti-wanti agar supaya tidak boleh ada alpa sekalipun. Jadi demikian, saya tidak diberikan izin, namun saya tetap tidak hadir dan saya tetap beribadah. Besoknya saya datang lagi untuk mengikuti kebaktian. Tiba-tiba saya dipanggil ke ruang panitia. Saya sedikit dibentak. Saya sampai ketakutan. Tapi dalam hati saya berdoa, Tuhan kuatkan saya. Saya ingin mempertahankan kebenaran Tuh. Bantu saya. Jadi begitu saya bertemu, saya dibentak. Kamu sudah dikasih tahu tidak boleh ada alpa. Sudah dikasih tahu tidak mau dengar. Lebih baik kamu pulang saja karena kamu sudah otomatis tidak lulus. Saya diam, saya berdoa dalam hati. Selanjutnya saya kembali ke ruangan dan saya ikut diklat terus. Begitu juga dengan hari Jumat keduanya. Saya harus menghadap. Apapun yang mau terjadi saya harus menghadap. Kembali lagi saya tidak diizinkan. Menjelang akhir dari pelaksanaan diklat ini, tiba-tiba saya dipanggil. Saya dipanggil di ruang panitia. Saya disodorkan 1 buah kertas. Rupanya itu adalah soal yang mana saya harus ujian. Karena ujian dilaksanakan pada hari kebaktian saya itu. Jadi besoknya saya dipanggil untuk mengikuti tes. Begitu saya mengikuti tes ini, puji Tuhan, seluruh materi tes ini saya bisa menjawab dengan baik. Luar biasa penyertaan Tuhan, hikmat yang Tuhan berikan bagi saya. Selesai saya mengikuti tes, saya kembali menyerahkan lembaran ujian itu. Tibalah pada hari terakhir, kami mengikuti rangkaian acaranya, dan pada ujung daripada acara ini adalah
pengumuman. Ketika diadakan pengumuman, dari sekian peserta dibacakanlah beberapa orang yang tidak lulus di dalam diklat ini. Salah satu nama yang disebutkan adalah saya. Tapi puji Tuhan, saya merasa biasa saja. Saya tidak ada perasaan kecewa, tidak ada menyesal, tidak sama sekali. Saya juga heran kenapa saya begitu kuat di saat pengumuman itu. Namun teman-teman saya ada yang mencemoohkan saya, ada yang bilang, kamu 1 hari saja atau 2 hari saja ikut, kenapa? Kamu nantinya akan tertunda PNS-nya karena kelalaian tidak mengikuti 1 hari atau 2 hari yang dilewati. Namun saya tetap kuat. Seiring berjalan waktu, singkat cerita, saya terus melaksanakan tugas. Tiba-tiba saya dipanggil dari atasan saya di bagian kepegawaian, memanggil saya untuk menghadap. Saya pergi dan menghadap. Ketika saya mau masuk ruangan, saya terkejut karena sambutan yang diberikan kepada saya adalah, kenapa kamu baru datang? Sombong, bukan sarjana lagi. Waktu itu saya belum sarjana. Bukan sarjana lagi. Kenapa kamu tidak mau ambil ini surat tanda tamat kelulusan? Wah, ternyata saya lulus ya, Bu. Iya, kenapa kamu tidak ambil? Saya diam, dalam hati saya bersyukur. Hampir-hampir di depan ibu itu saya meneteskan air mata. Karena luar biasa sukacita yang saya rasakan. Tuhan begitu baik menyertai kehidupan saya, menyertai karir saya sebagai seorang guru, sebagai PNS. Begitu juga saya ketika mengikuti diklat sebagai instruktur nasional, ada beberapa kali saya juga dipertemukan dengan hari perbaktian saya. Tetapi puji Tuhan saya selalu kuat, saya tetap pertahankan di mana saya harus pergi beribadah, memilih pergi beribadah ketimbang saya harus mengikuti rangkaian pelatihan itu. Dan sekali lagi puji Tuhan selalu saya dinyatakan dengan lulus dengan baik. Saudara-saudara, para sahabat, jangan pernah takut. Jangan pernah bimbang. Ketika kita diperhadapkan dengan ujian iman, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Mujizat Tuhan itu luar biasa. Saya telah melewati itu. Hingga saya boleh pensiun dalam pekerjaan saya. Sebagai PNS saya tidak pernah melanggar hari perbaktian saya. Ada penguatan yang saya ingin bagikan bagi saudara. Lewat ayat Alkitab yang boleh saya bacakan. Di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat yang kedua yang boleh saya bagikan sebagai penguatan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nasihat firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan iman bagi kita. Sekali lagi, jangan pernah takut. Mujizat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita ketika kita bergantung kepadanya dan mempertahankan kebenarannya. Terima kasih, Tuhan memberkati.